Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ibadah kurban, bahwa ibadah kurban merupakan penyembelihan hewan tertentu dan waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hukum kurban secara syariat yaitu sunnah muakkad yang dikhususkan bagi yang sudah mampu. Jadi orang yang sudah mampu itu disunahkan atau ditekankan untuk menunaikan ibadah kurban. Kemudian ada jenis-jenis hewan kurban. Yang pertama yaitu hewan unta. Kurban dengan hewan unta ini syaratnya yaitu harus berumur 5 tahun. Sedangkan untuk hewan sapi berumur 2 tahun. Untuk kambing atau domba itu 1 tahun atau sudah poel bahasa Jawanya. Kemudian ada tata cara dalam kurban, yaitu ada patungan kurban. Patungan kurban ini yaitu sohibul kurban, khusus untuk kurban unta maupun sapi, yaitu 1 ekor unta atau sapi ini digunakan untuk 7 orang. Sedangkan korban kambing itu tidak boleh untuk 7 orang, tetapi hanya berlaku untuk 1 orang saja. Kemudian ketentuan hewan kurban, yang pertama yaitu pilih hewan yang terbaik. Misalnya kondisi tubuhnya itu sehat atau gemuk, kemudian mempunyai tanduk, kalau bisa warnanya putih atau mayoritas sudah kelihatan putih-putih kulitnya atau bulunya. Kemudian ada kecacatan hewan kurban. Dan hal ini di dalam ibadah kurban, ketika ada hewan yang cacat itu tidak boleh atau tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu cacat yang membuat tidak sahnya kurban atau ibadah kurban. Yang pertama yaitu hewan tersebut buta sebelah atau buta 1, kemudian kakinya pincang, kemudian sedang menderita sakit, kemudian tidak ada sumsum tulang karena terlalu tua atau kurus. Sedangkan yang kedua yaitu cacat yang masih makruh. Cacat yang masih makruh ini masih bisa digunakan atau masih sah digunakan untuk berkurban, tetapi hukumnya makruh, seperti telinganya sobek mungkin ketika di dalam perjalanan menuju ke tempat untuk penyembelihan, ada juga lubang atau terpotong, tanduknya patah atau retak, ekornya terputus. Adapun waktu-waktu untuk penyembelihan kurban yaitu awal waktunya setelah sholat Idul Adha. Kemudian untuk waktu akhirnya yaitu hari tasyrik kedua atau pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Aturan-aturan dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yaitu syarat hewan kurban. Hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Dan syarat yang kedua yaitu
orang yang akan menyembelih. Yang pertama itu harus berakal, yaitu dihususkan untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian sudah balik atau tamyiz. Yang kedua yang menyembelih adalah seorang muslim atau menganut agama Islam. Yang ketiga menyebutkan nama Allah ketika dalam proses penyembelihan. Kemudian aturan penyembelihan yang ketiga yaitu syarat alat dalam penyembelihan. Nomor 1, menggunakan alat pemotong baik dari besi atau sejenisnya. Yang diutamakan yaitu dengan senjata atau alat potong yang tajam. Yang kedua yaitu tidak menggunakan tulang dan kuku walaupun itu sifatnya tajam. Syarat aturan penyembelihan yang keempat yaitu adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, berbuat baik terhadap hewan. Kemudian memposisikan atau membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika proses penyembelihan. Ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Keempat, menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Dan yang kelima, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Ucapan yang doa atau ucapan ketika dalam proses penyembelihan yaitu bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal. Kemudian menyebutkan nama sahibul kurban atau nama orang yang berkurban. Kemudian pendistribusian hewan kurban atau daging kurban. Yang pertama yaitu hasil kurban atau daging kurban tidak boleh untuk dijual. Kemudian kulit harus disedekahkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan apabila tidak ada yang merawatnya. Kemudian tidak boleh mengasih upah kepada jagal dari hasil kurban. Selanjutnya hasil kurban atau daging kurban disunahkan dibagi 3, yaitu untuk sahibul kurban, kemudian untuk sedekah bagi fakir miskin, dan hadiah untuk orang kaya. Sekian penjelasan tentang kurban, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.